Pagi hari ini saya diberikan tema oleh tim kepemimpinan di JGC, Real Love, Love Like Jesus. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ketika saya merenungkan tema ini saya percaya ini bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi juga buat pribadi saya, supaya saya juga bertumbuh di dalam kasih. Setiap kita masih terus perlu bertumbuh, saudara, di dalam kasih. Apa sih maksudnya real love gitu ya? Love like Jesus, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Seperti apa Yesus itu mengasihi, saudara? Saya percaya Yesus itu mengasihi bukan berdasarkan perbuatan, setuju? Maksudnya apa? Maksudnya Yesus tidak semakin mengasihi kita ketika kita sedang taat. Ketika kita sedang taat, kita memberikan perpuluhan, ataupun kita sedang membantu orang lain, menolong orang lain gitu ya. Yesus semakin mengasihi kita. Enggak. Atau mungkin ketika kita sedang jatuh di dalam dosa, kita kalah, kita gagal, Yesus semakin berkurang kasihnya sama kita. Enggak. Yesus mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Dalam segala situasi, di dalam kondisi apapun di dalam hidup kita hari ini, kasih Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dan Yesus bukan juga pribadi yang suka mengintimidasi atau menuduh. Itu tugasnya simbolis ya. Itu kerjaannya si iblis. Dia suka menjatuhkan, suka menuduh, sehingga ketika kita terjatuh semakin terhimpit gitu ya, semakin merasa bersalah dan akhirnya kita nggak datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus itu dia memberikan kasih karunia kepada kita. Yesus membangkitkan kita. Yesus hanya ingin apa? Kita bertobat dan jangan mengulanginya lagi. Yesus akan membangkitkan kita. Yesus akan membawa kita kembali kepada Bapa. Yesus akan memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Kasih Yesus membangkitkan kita. Kasih Yesus menguatkan kita. Tetapi seringkali kadang-kala ya, tanpa kita sadari, termasuk saya, saudara, kasihnya itu menuntut, kasihnya itu memaksakan. Seharusnya seperti standarnya saya, tetapi kasih Yesus bukan seperti itu. Yesus tetap mengasihi dan Yesus memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Nah, bagaimana kita mengalami atau mengasihi seperti Yesus mengasihi, saudara? Kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Bolehkah kita baca bersama-sama dua ayat ini? 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Pertanyaannya, ini hanya sebagai satu pengetahuan di dalam hidup kita, ataukah ini satu kesadaran yang penuh dan satu pengalaman di dalam kehidupan kita bahwa Allah adalah kasih? Ketika kita menyadari dan mengalami secara pribadi Allah adalah kasih, maka kita bisa mengalirkan kasih Allah lewat kehidupan kita. Firman Tuhan ini berkata di ayat yang ke-7, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, bersama suami, bersama istri, dengan anak, dengan orang tua, di dalam komunitas sel, di dalam jemaat lokal di tempat ini. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi untuk kita bisa mengasihi, syaratnya ada dua, saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, setiap orang yang mengasihi, dikatakan yang pertama lahir dari Allah, dan yang kedua mengenal Allah. Jadi kita kalau mau mengasihi, yang pertama harus lahir dari Allah. Kalau kita nggak lahir dari Allah, kasihnya kita itu masih kasih yang bersyarat. Kasihnya kita itu masih kasih yang timbal balik. Kasihnya itu karena ada maunya, ada untungnya, ada kepentingan buat diri kita. Tetapi kalau kita itu lahir dari Allah, maksudnya apa, saudara?
lahir dari Allah. Berarti kita mengalami kelahiran baru. Berarti Yesus sudah lahir di dalam kita dan kita sudah lahir di dalam kerajaan Allah. Kapan saudara lahir di dalam kerajaan Allah? Saya masih ingat September tahun 96. Saya lahir baru. Saya dilahirkan kembali. Saya lahir di dalam kerajaan Allah. Karena saya sudah dilahirkan kembali, benih kasih itu sudah ada di dalam hati saya. Sehingga ada potensi untuk saya bisa mengasihi. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa berkorban, kita bisa bahkan menyerahkan tubuh kita sekalipun katanya untuk dibakar, saudara. Tetapi kalau kita nggak lahir dari Allah, benih kasih itu nggak ada, nggak pernah ada tinggal di dalam hati kita. Sebenarnya itu bukanlah kasih. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan hanya untuk kepentingan kita pada akhirnya. Sepertinya kasih, tetapi bukan kasih, saudara. Hanya untuk kepentingan saya, ujung-ujungnya hanya untuk keselamatan saya. Tetapi karena kita sudah lahir dari Allah, kita sudah menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita sudah diselamatkan, makanya kita bisa mengasihi. Kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk kita mengasihi. Karena apa? Karena benih kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Tetapi benih itu perlu bertumbuh, betul ya? Namanya benih, dia perlu bertumbuh dan perlu berbuah. Makanya dikatakan yang kedua, selain lahir dari Allah, dia perlu mengenal Allah. Siapa yang sudah mengenal Allah sempurna? Belum ada. Saya percaya pengenalan kita akan Allah itu belum sempurna, saudara. Kita masih terus bertumbuh, kita masih terus belajar untuk mengenal Allah. Dan karena kita terus belajar mengenal Allah, kita juga terus bertumbuh di dalam kasih. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dikatakan di ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi. Tetapi semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan bisa mengasihi. Karena itu saya buat satu statement, semakin mengenal Allah, semakin bertumbuh di dalam kasih. Kalau pengenalan akan Allah saya itu segini, ya saya hanya bisa mengasihi segini. Tapi kalau saya pengenalan akan Allah saya itu segini, saya akan bisa mengasihi sampai seperti ini. Semakin saya mengenal Allah, semakin saya bisa mengasihi. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengenal Allah? Cara yang paling gampang dan cara yang paling sederhana yang sering diajarkan di Abalon adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Firman Tuhan ada banyak hal, tentang iman, tentang pengharapan, tentang kesembuhan, tentang keuangan, ada juga tentang kasih, saudara. Berarti kalau saya merasa saya kok kurang atau sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi, berarti kita perlu cari bahan baku firman Tuhan yang tentang kasih. Kita renungkan, kita baca sampai firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Dan ketika itu menjadi rema, maka kita akan bisa semakin mengasihi. Semakin kita mengenal Allah yang adalah kasih itu, maka akan semakin mudah bagi kita, ada kasih karunia bagi kita untuk kita mengasihi. Yang pertama membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Dan hari ini kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan tentang kasih, supaya itu menjadi satu impartasi, menjadi satu kasih karunia di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi sesama kita. Nah, yang kedua, kita perlu merenungkan kasih Allah yang sudah kita terima. Maksudnya sesuatu hal yang real, sesuatu hal yang nyata, yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita alami bersama dengan Tuhan. Keselamatan yang kita terima, kehidupan baru yang kita terima, pengampunan dosa yang sudah kita terima. Jangan sampai kita pernah lupakan, saudara. Makanya kenapa kok kita melakukan perjamuan kudus? Supaya kita selalu mengingat karya salib Tuhan, supaya kita selalu mengingat bahwa saya itu dulu ini orang yang berdosa. Saya ini seharusnya binasa, seharusnya saya mati oleh karena dosa dan pelanggaran saya. Tetapi saya mau terus ingat bahwa Yesus telah berkorban, Yesus telah mati buat saya, Yesus mengasihi saya, sehingga saya
hapuskan dosa saya, ditanggung dosa saya diberikan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ketika kita terus mengingat, saudara, karya salib Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat. Jangan pernah lupakan, saudara, apa yang kita alami perjalanan bersama dengan Tuhan mungkin dari 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari terus kita ingat dan kita terus bisa ceritakan kepada orang-orang yang kita temui. Kesaksian kita nggak pernah basi. Coba bilang sama sebelahnya, kesaksiannya nggak pernah basi, saudara. Ya, jadi jangan udahlah, saya udah sering ceritain gitu ya. Tetapi itu sebagai pengingat bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Ketika kita mengingat kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita, semakin mudah kita mengucap syukur dan semakin mudah untuk kita praktek kasih kepada orang lain. Nah, yang ketiga, semakin taat dengan suara Roh Kudus. Coba kalau saudara dengar suara Roh Kudus dan saudara lakukan, apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Pasti sukacita, betul? Ada damai gitu ya, senang, hatinya bahagia ketika kita itu bisa taat sama suara Roh Kudus. Itu semakin menyadari kita bahwa Tuhan itu disenangkan. Ketika kita taat dengan suara Roh Kudus, kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan. Loh, kok bisa ya? Padahal kita cuma jalan satu langkah, ternyata Tuhan buka pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tuhan bekerja dengan luar biasa, Tuhan melakukan dengan dahsyat, dan kita semakin merasakan, Tuhan menyertai, Tuhan perhatian sama saya, Tuhan peduli dengan saya semakin merasakan kasih karunia demi kasih karunia. Walaupun saya baru satu langkah, saya baru taat satu langkah, tapi ternyata Tuhan itu sangat perhatian. Tuhan bukakan langkah berikutnya dan berikutnya. Semakin kita mentaati suara Roh Kudus, semakin kita mengasihi Tuhan dan semakin kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita semakin bertumbuh di dalam kasih. Kenapa? Karena kita melihat Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Semakin kita taat, semakin kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu. Siapa yang rela mengizinkan anaknya membantu korban perang di jalur Gaza atau ke Ukraina? Pak, kalau anaknya bilang, saya mau berangkat ke jalur Gaza, mau bantu korban perang di sana, diizinin nggak Pak? Diizinin Pak? Anaknya ada 2 nih ya? Ada berapa? Pak, saya mau pergi ke Ukraine, saya mau pergi ke jalur Gaza, di sana banyak orang yang menderita, mereka luka, saya mau bantuin mereka, saya mau tolongin mereka. Dikasih izin nggak Pak? Beberapa waktu lalu dalam pemuritan yang dengan Bapak Rohani, beliau cerita sama saya. Anaknya yang pertama udah lulus kuliah, kemudian sempat pergi sekolah misi, Youth with the Mission, YWAM, di Hawaii, 3 bulan doang. Waktu di sana, awal masuk, dia disuruh doa anaknya ini. Disuruh doa, nanti 1 bulan terakhir kamu doa ya, Tuhan mau kirim kamu kemana 1 bulan yang terakhir. Dia berdoa sampai selama 2 bulan, sampai akhirnya dia dapetin suara Tuhan. Dia disuruh ke satu tempat yang sangat berbahaya dan daerah konflik, saudara. Saudara tahu di mana? Di Timur Tengah, di Afghanistan. Wow. Waktu papanya terima telepon itu ya dari Hawaii itu ya, Pak, Tuhan bilang sama saya, Tuhan kirim saya ke Afghanistan. Beliau bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma doa aja. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini benar suara Tuhan atau tidak ya? Ke Afghanistan loh saudara. Ini kejadian mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Yang Afghanistan tuh masih benar-benar seram banget gitu ya. Daerah konflik perang gitu ya. Karena banyak suku-suku itu yang saling berperang satu dengan yang lain.
Dan akhirnya papanya ini bilang, nak, kalau memang Tuhan yang suruh kamu ke sana, ya sudah, papa nggak bisa apa-apa, pergi aja. Dan akhirnya anaknya pergi, saudara, 1 bulan di sana. Dan Tuhan lindungi dan kembali lagi ke Jakarta. Ya saya nggak tahu ya, kalau itu terjadi di dalam hidup saya mungkin bergumulnya lebih lama ya, berdoanya lebih lama. Nggak tahu kalau itu terjadi di dalam hidup saudara. Tapi saya mau beritahu, Bapa kita yang di surga mengalami itu, saudara. Mengalami dia harus menyerahkan anaknya, mengirim anaknya ke dunia ini. Dunia ini daerah konflik. Dunia ini daerah peperangan. Peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Ini daerah peperangan dan ada korban. Dan Bapa mengutus Yesus ke dunia ini bukan untuk menjadi raja memerintah 2000 tahun yang lalu, tetapi untuk mati. Bapa mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib menjadi korban. Makanya dikatakan korban anak domba Allah. Menjadi perang, saudara. Menjadi korban karena dosa kita. Bapa mengutus Yesus menjadi korban buat kita semua. Mari kita lihat ayat firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat Allah itu pribadi yang rela berkorban. Kita mengenal Allah sebagai pribadi yang rela berkorban. 1 Yohanes 4 ayat yang 10, kelanjutan dari ayat yang tadi. Dikatakan, mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh. Waktu kita baca ayat ini, saudara, mari kita merefleksikannya di dalam hidup kita seperti tadi. Mungkin baca ayat ini sepertinya bisa biasa aja. Udah tau lah, Bapa mengutus Yesus ke dunia, gitu. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bagaimana kalau saya mengutus anak saya tadi itu ya ke daerah konflik, ke daerah perang, untuk nolongin orang di sana? Wah, itu satu pengorbanan yang luar biasa. Dan itu sebenarnya apa yang dialami, dilakukan sikap hati dari Bapa ketika mengutus anaknya buat kita ke dunia ini. Kita semakin menyadari dan semakin merasakan dan mengalami kasih Bapa itu luar biasa loh buat kita. Kasih Bapa itu mau berkorban buat saya. Ketika kita merasakan dan mengalami Bapa itu mau berkorban buat saya, maka saya akan bisa lebih mudah berkorban buat orang lain. Bapa aja mau berkorban buat saya, Yesus aja mau berkorban buat saya, maka sikap hati pengorbanan itu juga akan bisa kita lakukan kepada orang lain. Semakin kita menyadari, semakin kita merasakan, semakin kita mengalami bahwa kasih Allah itu mau berkorban buat saya. Berikutnya, selain kasih itu mau berkorban, kasih itu juga melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Dulu waktu saya baca firman Tuhan ini, saya berpikir nggak boleh takut. Benar nggak saudara? Nggak boleh takut. Dikatakan kan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berarti kita harus berani terus gitu ya, maju terus gitu ya, pantang mundur gitu ya. Gak boleh ada ketakutan. Apa benar saudara? Apakah kita nggak bisa takut? Ada yang nggak pernah takut? Kita harus akui jujur. Walaupun kita sudah lahir baru, kita sudah kenal Tuhan, kadang-kala kita ada khawatir, kadang-kala kita ada takut. Bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, kenapa kok Tuhan Yesus bergumul sampai peluhnya itu menjadi seperti darah, menjadi darah? Karena ada satu ketakutan yang digumulkan
sampai Tuhan menyerahkan cawan itu kepada Tuhan, biar hanya kehendak Tuhan saja yang jadi, kehendak Bapa saja yang jadi. Di dalam hidup kita, kita masih bisa takut, saudara. Orang yang berani bukanlah orang yang gak pernah takut. Yesus aja mengalami ketakutan itu, apalagi kita. Kita bisa takut, tetapi bukan berarti kita akan dikalahkan oleh ketakutan itu. Karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu akan lebih besar daripada perasaan takut yang kita alami di dalam hidup ini. Perasaan takut itu akan menjadi menjadi tembok, saudara, menjadi pembatas, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya lihat satu film tentang anak-anak Tuhan di China, di mana ada seorang gadis umur 13 tahun, saudara. Dia ikut ibadah seperti ini. Ketika ikut ibadah, tiba-tiba polisi itu datang. Karena di sana itu pahamnya komunis, ateis, tidak boleh ada ajaran tentang kepercayaan agama asing. Dan akhirnya mereka ditangkap. Dan anak gadis umur 13 tahun ini dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Kalau nggak salah mungkin sekitar 2 malam 1 hari dia ada di dalam ruangan itu. Seharusnya itu menjadi satu trauma yang dalam di dalam hidupnya, bahwa kalau mau ikut Tuhan itu mengalami penganiayaan, penderitaan yang sedemikian rupa. Tetapi itu tidak menghalangi dia. Dia mengalami ketakutan nggak di dalam ruangan itu? Dia mengalami ketakutan. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Sampai akhirnya dia berumur 17 tahun. Singkat cerita, dia umur 17 tahun, dia mendapatkan traktat, saudara, buku rohani yang tipis gitu ya, yang singkat tentang suara Roh Kudus. Dia pulang ke kampung halamannya, dia bagiin sama keluarganya, dia bagiin sama tetangganya, sama teman-temannya dia, sampai akhirnya polisi di desa itu tahu ada buku ini, dan mereka cari tahu siapa yang menyebarkan buku ini, dan akhirnya ketahuan anak gadis ini yang menyebarkan, dan akhirnya dia ditangkap, saudara. Dia masukkan di penjara, diinterogasi, ditanya, kamu dapat dari mana? Buku ini kamu dapat dari karena kamu telah mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan komunis. Dan dia diinterogasi, tapi dia nggak mau memberitahu dari mana dia mendapatkan buku ini. Karena kalau dia beritahu, mungkin polisi bisa tangkap itu ya, orang-orang yang mencetak buku itu. Jadi dia nggak kasih tahu. Dia dipukulin, saudara. Dia disuruh berdiri nggak tegak gitu ya, berdiri setengah begini berjam-jam. Dia nggak boleh tidur selama 3 hari. Ketika dia tidur dibangunin, ketika dia tidur dia dibangunin lagi. Bayangkan, saudara, rasanya 3 hari nggak tidur gimana, saudara? Dan diinterogasi dan ditanya terus, tapi dia tetap berdiri pada pendiriannya. Dia nggak mau mengaku. Sampai polisi ini dapat ide. Dia ambil papanya, ditaruh di dalam ruangan yang sama. Kemudian bilang, kamu ngaku nggak? Dari mana kamu dapat buku yang kamu sebarkan ini? Kalau kamu nggak mau ngaku, yang akan menerima ganjarannya adalah papa kamu. Dia nggak mau ngaku, dia tetap diam, saudara. Ketika dia dipukulin, dia tetap diam. Ketika dia diperlakukan macam-macam, dia tetap diam. Tapi pada waktu itu, papanya dipukulin, saudara, di depan dia. Papanya dianiaya di depannya dia. Dia nggak tahan, saudara. Dia teriak, dia menangis, dia menjerit karena dia melihat orang yang dikasihinya, papanya itu dipukulin sampai matanya itu salah satunya hampir buta karena dipukulin itu. Ditanyain, kamu dapat dari mana buku ini? Dan dia tetap nggak menjawab, saudara. Sampai akhirnya dia usia 17 tahun itu dia bisa lepas dari penjara karena ada seorang anggota keluarganya, tantenya yang bayar dendanya, bayar ke kantor polisi itu untuk keluarin dia dari penjara. Dan ketika dia menyadari bahwa kalau dia ada di rumah orang tuanya yang menjadi akibat keluarganya dianiaya, orang tuanya, adiknya ataupun teman-temannya akan mengalami imbasnya, akhirnya dia melarikan diri, saudara. Dia melarikan diri, dia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia tetap memberitakan Injil selama 15 tahun kurang lebih.
dia nggak berani pulang ke rumahnya. Dia takut pulang ke rumahnya. Karena apa? Karena takut keluarganya dianiaya. Dia berpikir bahwa kalau aku dianiaya, aku masih bisa tahan. Tapi kalau orang yang aku kasih ini dianiaya, dia hampir gak tahan. Tetapi saudara, walaupun dia takut keluarganya dianiaya, dia tetap memberitakan Injil, saudara. Dia tetap pergi memberitakan Injil. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Sampai akhirnya dia setelah 15 tahun dia kembali lagi ke rumahnya. Dia menemukan mamanya udah agak pikul, saudara. Sudah kena problem mental. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu sebelumnya polisi datang sama mamanya. Polisi kasih berita bohong. Dia bilang, polisi bilang, anakmu ini yang wanita ini sudah mati. Ini kamu lihat tubuhnya. Mungkin tubuhnya sudah tidak berbentuk ya saudara ya. Tapi mamanya mungkin nggak lihat waktu itu, tapi dia kena mentalnya bahwa anaknya sudah mati. Tapi waktu ketika dia ketemu anaknya ini, mamanya itu selalu melihat anaknya ini seperti anak kecil gitu ya, karena mentalnya kena. Dia sedih sekali waktu dia ketemu dengan mamanya. Dia cuma beberapa hari di rumah itu dan kemudian dia pergi lagi. Bertahun-tahun dia memberitakan Injil dan sampai satu waktu dia benar-benar ketangkap, saudara. Di dalam pelayanannya dia, dilihatkan dia itu ketakutan ketika dia itu ada di tempat yang umum. Dia melihat orang ini, apakah orang ini mata-mata, apakah orang ini polisi, apakah orang ini yang mau menangkap saya. Sampai akhirnya dia ditangkap. Sampai akhirnya dia ditangkap, dia dianiaya lagi, dia dipukul lagi. Sampai di dalam penjara itu dia kena sakit jantung. Karena dia sering mengalami yang namanya panic attack. Dia diperlakukan sangat tidak manusiawi di dalam penjara itu. Mau buang air besar aja sulit, saudara. Mau tidur aja sulit. Ketika jam tidur, dia harus 2,5 jam jalan bolak-balik di dalam penjara itu. Dia nggak boleh ketiduran. Kalau dia sampai ketiduran pada waktu jam tidur itu, dia dihukum besoknya dia harus jalan 5 jam. Jadi dia sangat tersiksa sekali di dalam penjara itu. Dia mengalami yang namanya ketakutan itu. Dia bilang ini seperti neraka di bumi ketika dia ada di dalam penjara itu. Dan akhirnya dia mengalami sakit jantung. Dan akhirnya dia nggak kuat, dia hanya lemas, dia hanya bisa duduk saja. Dan akhirnya polisi mengeluarkan dia, mengembalikan dia pulang ke rumah orang tuanya karena sakit jantungnya dia. Dan pada waktu di penjara itu, polisi itu mengintimidasi dia. Dia bilang, kamu mesti kasih tahu saya siapa pemimpin-pemimpin yang lain yang di dalam kegerakan ini, di dalam penginjilan ini. Dia harus mengakui bahwa dia meninggalkan ajaran yang dia terima. Dia harus mengakui menulis bahwa dia sudah meninggalkan iman yang dia ada di dalam kehidupannya. Dia harus tulis di dalam surat itu, tapi dia nggak mau. Sampai dia diintimidasi, saudara. Diintimidasi apa? Kalau kamu sampai nggak mau meninggalkan iman kamu, kita akan persekusi keluarga kamu. Kita akan aniaya keluarga kamu. Kita akan datangi. Kita tahu rumah kamu ada di mana, kampung halaman kamu ada di mana. Kita akan aniaya keluarga kamu. Sampai saat itu dia cerita kepada polisi itu. Dari ceritanya dia yang tadi itu ya, dari umur 13 tahun sampai hari itu, dia bilang, hari ini saya percaya kalau Tuhan tetap izinkan kamu menganiaya keluarga saya akan tetap percaya sama Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan keluarga saya. Hari itu dia mendapatkan satu keteguhan untuk dia tetap berpegang kepada iman dia. Walaupun dia mengalami trauma dan mengalami ketakutan yang dia alami itu. Lihat papanya dipukulin sampai matanya hampir buta, tetapi dia tetap bertahan di dalam imannya dia. Dan ketika polisi melihat dia tidak tergoyahkan itu dan sakit jantung itu, saudara, dia dipulangkan kembali ke rumahnya. Tetapi ketika beberapa saat, saudara, dia di rumah itu, di akhir film itu dikatakan dia pergi lagi melakukan apa yang Tuhan suruh perintahkan kepada dia. Dia pergi dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita masih bisa takut. Saya masih bisa takut, saudara masih bisa takut. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini.
tetapi jangan sampai ketakutan kita menghalangi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada kasih Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan itu. Kalau kita berfokus kepada ketakutan itu, saudara, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Maka kita akan menjadi pasif, saudara. Maka kita akan menjadi berdiam diri. Tetapi ketika kita merenungkan kasih Tuhan, semakin kita merenungkan kasih Tuhan lewat firman Tuhan tadi, mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari saat kita pertama kenal Tuhan Yesus, dan yang ketiga kita taat aja, lakukan aja apa yang Roh Kudus perintahkan kepada kita, maka saya percaya kasih itu akan mengalahkan ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Satu ayat yang terakhir di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Bolehkah kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Janganlah jemu-jemu, kata Tuhan. Jangan jemu-jemu kita menabur. Mungkin kita menabur sekali, kita menabur 2 kali, kita menabur 10 kali. Kita belum melihat hasilnya, kita belum melihat buahnya. Tetapi Tuhan bilang, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, saudara. Menuai bukan untuk kepentingan kita, menuai bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi menuai untuk kepentingan kerajaan Allah, menuai untuk kemuliaan buat nama Tuhan, menuai jiwa-jiwa, menuai sampai kepada kekekalan. Bukan kita menuai apa yang ada di dunia ini, tetapi kita menuai sampai kita bawa kepada kekekalan, yaitu jiwa-jiwa. Kalau hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara, ada orang-orang yang saudara kasihi, yang belum percaya kepada Tuhan, yang mereka butuh kasih Tuhan, dan saudara sudah berdoa, saudara sudah menabur kasih kepada mereka. Mungkin itu tetangga saudara, mungkin itu anak saudara, mungkin itu orang tua saudara, itu siapa teman saudara, dan saudara belum melihat tuaian itu siap dituai. Tetapi Tuhan berkata, jangan jemu-jemu, karena akan datang waktunya kita akan menuai buat kerajaan surga. Karena itu selama masih ada kesempatan, saudara. Tadi waktu makan bicara-bicara sama Pak Sajang tentang mengunjungi orang. Saya tanya sama Pak Sajang, gimana kok Pak Sajang itu bisa mengunjungi orang ya, ke rumahnya orang itu. Dia bilang, Pak, kalau orang itu sedang di dalam masalah yang berat, itu kesempatan, itu waktunya untuk kita bisa datang deketin dia. Kadang-kadang kalau kondisinya baik-baik aja gitu ya, semuanya oke-oke aja, rasanya belum. Tapi kalau tadi Pak Sajang bilang udah berobat kemana-mana gitu ya, tapi sakitnya belum sembuh-sembuh. Nah, itulah saatnya, itulah kesempatan itu datang untuk kita bisa menabur kasih, untuk kita bisa berdoa buat dia. Ketika orang mengalami konflik rumah tangga yang berkepanjangan terus-menerus nggak selesai-selesai, saudara, itulah kesempatannya untuk kita bisa datang menabur kasih. Saya percaya Tuhan akan melihatkan kepada kita, akan membawa kita kepada kesempatan-kesempatan bertemu dengan jiwa-jiwa yang mereka membutuhkan Tuhan. Ada satu video yang kita mau lihat bersama-sama. Di dalam video ini ada seorang anak perempuan yang lari dari rumahnya. Dan ketika dia lari dari rumahnya, dia kehabisan uang, saudara. Dia kehabisan uang dan dia kelaparan. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang wanita ini. Kita mau lihat sama-sama video singkat yang selama 3 atau 4 menit ini, dan biarkan Tuhan bicara kepada kita lewat video ini.
หนูมานี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจใจดีอะไรกันก็แค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเอง เรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะ กลับบ้านมากที่สุด ตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ก้อย ทุกคำมีความหมาย Dan kita semua bangkit berdiri. Bolehkah kita pejamkan mata kita sebentar pada saat ini? Mungkin di antara saudara tidak menyadari selama ini ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara. Seperti anak wanita itu, anak gadis yang ada di video itu. Ibunya sangat mengasihi dia. Tapi dia tidak menyadari dan dia lari dari rumah. Saya mau beritahu saudara, ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara. Bapa kita yang di surga sangat mengasihi saudara. Bahkan Bapa rela mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk mati bagi kita, untuk menjadi korban bagi penebusan dosa. Hari ini jangan lagi kau merasa tidak dikasih, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Hari ini biarlah hatimu dipenuhi oleh kasih Bapa. Kasih Bapa yang menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati. Kasih Bapa yang memberikan keberanian di dalam hidup untuk engkau berani melangkah, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hari ini saya mau berdoa kepada saudara. Mungkin ada ketakutan di dalam hidup.
ada ketakutan yang menghalangi saudara untuk saudara menjawab panggilan Tuhan, untuk saudara melakukan apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mengakui Tuhan, aku takut Tuhan, aku takut Tuhan, aku butuh Engkau menguatkan aku butuh Tuhan, kasih-Mu memberikan keberanian di dalam hidup. Kalau engkau orangnya, saudara, nggak perlu malu, saudara. Setiap kita pernah mengalami ketakutan itu, saudara. Dan setiap kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan mengakui. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kasih, keberanian untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ini hanya antara engkau dengan Tuhan hari ini. Kalau engkau orangnya, engkau hanya perlu taruh tanganmu hari ini di atas dada. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, Kau tahu ketakutanku Tuhan. Hari ini aku mengakui, ketika aku menaruh tanganku di atas dadaku, aku mengakuinya Tuhan. Aku lemah, aku tidak berdaya Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku takut Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku belum taat sampai hari ini. Aku belum melakukan kehendak-Mu. Aku belum menjawab panggilan-Mu di dalam kehidupanku. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, biarlah Kau hari ini Tuhan mengoreksi hatiku, membersihkan hatiku Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kasih-Mu, keberanian kepada hidupku Tuhan. Untuk aku menjawab panggilan-Mu. Untuk aku melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Aku percaya kasih karunia-Mu cukup bagiku. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang hari ini menaruh tangannya di dadanya Tuhan. Setiap pribadi-pribadi ini Tuhan, mereka sungguh berharga. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hari ini berkata-kata. Dengar suaranya saudara. Dengar suaranya hari ini. Apa yang dia katakan. Terbukalah telinga rohani. Terbuka hari ini. Dengar Bapa berkata kepada pribadimu hari ini. Dengar suaranya, dengar apa yang Bapa katakan. Apa yang Bapa katakan kepadamu. Apa yang Bapa bicara. Ya. Bicara, bicara. Bicara, bicara. Kami mendengarkan Engkau bicara. Engkau bicara. Terima kasih. Jangan takut anak. Engkau nggak pernah sendiri. Aku ada bersama. Ketika engkau tidak lagi kuat berjalan, aku yang akan menggendongmu. Aku yang akan menanggung semuanya. Semua resiko yang akan terjadi. Aku yang akan menanggungnya bersama. Kau tidak akan menjalaninya sendiri. Aku selalu ada bersamamu. Aku selalu hadir di dalam kehidupan. Berjalanlah. 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 Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan hati. Ambil keputusan. Katakan sesuatu hari ini kepada Tuhan. Tinggalkan hari ini. Tinggalkan semua kekhawatiran, ketakutanmu. Dan biarlah kau mulai hari ini berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara. Mungkin saudara sedang mendoakan seseorang. Mungkin itu anakmu. Engkau berdoa untuk pribadi ini mengalami Tuhan. Mengalami pertobatan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami kelahiran baru. Dan setelah sekian lama, saudara belum melihat hasilnya. Pribadi yang saudara doakan anakmu ini belum mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan saudara rindu anakmu ini mengalami Tuhan. Dan saudara menjerit kepada Tuhan. Tuhan,
Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan anakku akan mengalami Engkau Tuhan? Aku telah melakukan banyak hal Tuhan. Aku telah menabur Tuhan. Berkali-kali bertahun-tahun Tuhan. Tuhan, kapan waktunya Tuhan? Hari ini jika Engkau mengalami itu saudara, kami mau berdoa buat saudara. Kau taruh tanganmu di atas dada. Kau gak sendirian. Mari kita bersepakat, kita berdoa. Mari kita ambil beban itu bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai saudara seiman. Kita menanggung sepenanggungan beban itu bersama-sama hari ini. Kita bersepakat bersama-sama hari ini. Kalau kau orang tua datang dengan pasanganmu, dengan istrimu, suamimu, pegang tangannya. Bersepakat hari ini berdoa bersama-sama. Kami membawa anak kami, Tuhan. Kami membawa anak kami, Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah hidupnya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mencerahkan matanya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menjamah hatinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, biarlah anak kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Anak kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Biarlah anak kami tidak terhilang Tuhan. Anak kami tidak ditipu oleh dunia ini. Oh Tuhan, kami berdoa. Kami menggedor pintu hati-Mu Tuhan. Kami bersepakat dengan Engkau Tuhan. Supaya kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi atas kehidupan anak kami Tuhan. Kami rindu melihat pemulihan terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat keselamatan Tuhan terjadi atas anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu akan tiba. Kami akan menuai. Dan selama masih ada kesempatan Tuhan, kami mau terus menabur. Kami mau terus menabur. Kami tidak akan kalah. Kami akan terus percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah Sungguh indah kasih-Mu. Kasih Yesus mengubah hatiku. Kasih-Mu menyejukkan. Dan kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku Ya, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. terima kasih buat benih kasih-Mu yang sudah ada di dalam hati kami. Bapa, Engkau yang memampukan kami mengasihi. Bahkan di dalam kondisi tersulit sekalipun, kami percaya kasih-Mu tidak pernah gagal. Setiap kasih yang kami bagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menerima kasih-Mu dan kami akan membagikan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.